Kita pada hari ini diambil dari Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Untuk menghargai firman Tuhan kita baca sering-sering atau berdiri. Bapak Ibu berdiri. Kita sering-sering. Saya dari ayat pertama. Selanjutnya Bapak Ibu. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turun di surga dan di atas bumi menerima mana. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus yang di dalam hatimu dan kamu berakal serta berdasar dan pasti. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun yang melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Di ayat Efesus 3 ayat 14 dikatakan, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Itulah sebabnya, artinya ada ayat sebelumnya. Kita buka di Efesus 3 ayat 13 sebelumnya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan kawah hati melihat kesesakanku karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Ya kan? Kitab Efesus ini dituliskan di dalam penjara. Rasul Paulus itu di dalam penjara sekitar tahun 60 ke 62 itu di Roma. Dan di kitab-kitab yang dituliskan pada saat ini ada 4 waktu Paulus di penjara, yaitu Efesus, Filemon, Filipi, dan Kolose. Di sejarahnya juga kenapa dia sampai menuliskan ini ke Efesus? Karena di Efesus itu ada namanya Dewi Artemis, yaitu Dewi kesuburan, yaitu kekayaan. Jadi orang-orang di Roma, di Efesus pada saat itu menyembah berhala. Tapi memang ada orang Yahudi, tapi memang yang diakui hanya 2. Yang mengaku Dewi Artemis ini dan satu lagi Yahudi, karena Yahudi memang diakui. Nah, tapi Kekristenan tidak diakui, dianggap ajaran baru, dianggap ajaran sesat. Makanya Rasul Paulus di penjara. Harusnya gini, biasanya yang di penjara malah kita hibur ya. Malah yang di penjara biasanya kita kopai, kita sampaikan firman. Kalau ini terbalik, dari penjara menyampaikan firman kepada umat, menuliskan firman. Artinya di sini, Rasul Paulus walaupun di penjara karena Kristus, walaupun dia mengalami beban yang berat, dia tak khawatir. Dia tetap tenang bahwa hidupku untuk Kristus. Amin. Gimana dengan kita? Saya yakin semua kita punya persoalan. Pasti punya persoalan. Jangan-jangan ada persoalan satu. Kita susah berucap syukur. Ini kelebihan Rasul Paulus. Mungkin kalau ada kayak belanja keluarga kurang, istri langsung dulu. Nah, ini waktu jadi kantor, ya, ada uang belanja, itu udah keributan. Tapi di sini, Paulus sudah lagi memikirkan hal-hal duniawi. Kelebihannya di sini, dia masih bisa menghibur, walaupun dia dalam suasana terjepit di dalam penjara, dia masih bisa memberitakan firman Tuhan. Amin. Jangan-jangan kita yang pelayaran ini juga karena kecewa sama si A, si B, udah saya dulu dari pelayanan. Wah, berhasil si jauh dari firman ini. Makanya di sini judul berikutnya apa?
doa Paulus. Paulus juga masih bisa bersyukur, masih bisa berdoa. Jadi sama gini. Kalau kita baca yang ke 16-17 nanti, saya nggak usah baca, nanti biar tinggal ditampilkan. Ada seorang muda, badannya tegak, karena dia rajin olahraga, makan teratur, tinggi, orang anak muda. Tapi saya, ketika diputus pacarnya, dia langsung lemas, bisa berdiri. Artinya, kesehatan secara jasmani belum tentu menjadi kekuatan seperti tadi firman Matius ayat 4 katanya, Matius ayat 4. Tetapi ya sudah ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kita bisa kuat ketika kita dikuasai oleh firman. Jangan cuma firmannya waktu hari Minggu, ya udah minimal saya dengar firman. Gimana kita dikasih hari-hari? Pernah nggak kita berkumpul? Ya udah, satu ayat aja saya baca. Jadi mau satu ayat aja dibaca, ada nggak apa-apa itu? Anak-anak juga sebenarnya, pemuda-pemuda biasa sampai ya mungkin ada orang tua dalam waktu kuliah, bilangnya waktu sekolah, ada berat ya. Nah, temannya jajan, kita mungkin berat kasih uang jajan gitu, anak berumur. Tapi kan yang menguatkan apa? Kedekatannya kepada firman Tuhan. Atau kita yang bacakan sama anak kita. Iman timbul dari pendengaran kan firman Tuhan. Anak-anak yang kuat. Nama ada yang berapa jemaat itu berdoa, Pak doakan anak saya lagi bergumul. Sama saya doakan. Ternyata dia ada kecil, ada khawatir. Jadi kalau kita mendoakan orang, kita akan rasa dulu. Tapi gimana kita menghadapi setiap persoalan? Itu paling utama. Saya juga sebelumnya percaya gini, badan saya sehat, besar, gemuk, nggak mungkin datang penyakit. Ya bisa jadi saya sakit juga karena pikiran, karena memang ekonomi ya. Karena memang saya harus akui, saya mungkin pintar berfirman, tapi belum tentu saya bisa menghadapinya. Tapi saya yakin firman ini bukan hanya kepada jemaat, tetapi untuk saya lebih dulu. Saya berbangga juga bisa menyampaikan firman ini. Kenapa? Pertama saya diingatkan, saya akan bergumul ini. Gak cukup saya 2 hari bergumul untuk firman ini. Apa yang akan saya sampaikan? Waduh, ini firman untuk saya juga ini. Pertama saya bilang, firman ini untuk saya bergumul dengan ini. Jadi bukan karena saya berkhotbah di sini, biar Bapak Ibu tahu saya hebat. Yang hebat itu Tuhan. Tetapi saya tetap diingatkan oleh firman dari yang saya sampaikan juga. Dan saya percaya Bapak Ibu juga diingatkan oleh firman ini. Amin. Masalah bisa besar, persoalan bisa besar, kita masih kuat dalam Tuhan. Bukan karena fisik kita kuat, tetapi sebagaimana firman yang kita terima. Saya senang dia, saya YouTube itu yang aktif. Minimal kan waktu pembinaan dia dengar firman lagi, lama-lama kan cuma hari Minggu. Apalagi dikasih tugas ya sama guru-gurunya, tolong dia bacain ayat ini. Besok nanti minggu depan disampaikan ya apa yang dibaca, biar aja bergumul. Kalau kita memang mau bimbing juga di komsel juga kita tetap menggumuli firman, membahas firman, kayak kita sharing-sharing. Kenapa saya sekarang biarkan sharing-sharing? Karena biar setiap orang bisa bicara. Masa setiap komsel saya terus gitu? Lah, yang lain gimana? Makanya komsel juga itu saya usahakan semuanya saling menyampaikan pandangan, membuat kesaksian. Itu paling utama sekarang ya. Karena memang terkadang kan kita mengalami pergumulan, tetapi ketika kita nggak kuat dalam pergumulan, yang bisa membuat kita pergumulan apa? Firman. Komsel. Kalau gereja ini kan ibadah raya, celebration. Pergumulannya di mana? Di rumah. Pemecah masalah di mana? Di komsel. Nampak kan? Bagi Bapak Ibu yang belum komsel, gabung sama komsel. Ada yang leader
udah Pak Andreas saya sama Bapak gitu, Pak Dedi saya sama Bapak gitu. Karena memang kalau memang mau yang baru tentu ada banyak leader di sini yang STH semuanya, Pak Hokman, Pak Andreas, Pak Mulyanus, STH semua ini. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu oleh rohnya. Yeskiel 36 ayat 2-27. Yeskiel 36 ayat 2-27. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Tubuh kita terdiri dari 3, tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh untuk mengenal alam, lingkungan, itu rasa itu. Jiwa untuk mengenal diri sendiri. Roh hubungan dengan Tuhan. Itu yang bilang hati nurani. Makanya terkadang kalau aku anak kecil gitu kan, kalau kita waktu kecil mungkin pingin jajan, dia mamanya, wah ini rumah ini mau saya ambil waktu kecil ya, yang mau ambil. Tapi dia bilang jangan dosa, pergumulan dia. Bisa di dalam hati kita ini saling bicara. Betul. Artinya Tuhan ada. Ada Roh Kudus yang mengingatkan kita selalu. Makanya dosa paling besar apa? Mendukakan Roh Kudus. Itu suara dalam. Jangan. Tapi kan kedagingan itu dingin. Itu saya, teman saya jaga, saya tidak jajan. Saya mau ambil. Tapi satu lagi jangan. Nanti mamamu. Makanya untuk itu buat kita harus buat di mana? Di pekaan. Sama kayak binatang mati, dia habis. Gak ada binatang yang pergi menyembah Tuhan. Haleluya Tuhan, gak ada berdoa. Atau gak ada apa binatang yang dibaptis. Aku mau baptis dalam nama Yesus. Kenapa dia gak bilang? Pokoknya mati selesai. Tetapi manusia, karena Roh Tuhan yang ada, mati bukan mati itu hanya mati dalam tubuh. Tapi roh yang berhubungan dengan Tuhan tetap hidup. Makanya kalau orang mati misalnya di dalam dari debu kembali ke debu, tapi rohnya kembali kepada Bapa. Itu bedanya manusia dengan yang lain. Makanya kalau di jiwa itu belajar. Kalau roh berhubung gimana kita? Dikuatkan dengan iman, hubungan kita dengan Tuhan sama. Mungkin seperti ini yang pertama kita ada penyembahnya. Menyembahlah dalam roh dan kebenaran. Bahwa doa adalah upaya yang tawarun bagi Tuhan. Ketika kita menyembah, ya silakan sambil penyembahan itu kita sambil berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Roh kita sambil menyembah, sambil menyanyikan pujian. Makanya kalau kita semua ini pada saat menyembah, banyak yang telah menyembah. Ini kayak apa? Kayak kesurupan kalau di kisah Kalah kepada dua waktu pertama mula-mula jemaah mula-mula ya. Mereka dibilang babu anggur. Bagaimana ada yang begini kan? Wah, itu pada babu anggur. Dan mungkin aliran lain, ada yang gereja lain mengatakan kita itu ajaran sesat, nggak masuk akal. Padahal kita menyembah dalam roh dan kebenaran, bernyanyi, bermazmur, dan sambil menyampaikan doa juga kepada Tuhan. Amin. Makanya kenapa gereja kita begitu saya sangat senang. Pertama ini penyembahan itu tetap. Cuma gak ada penyembahan, rasa bersama semua. Kayaknya nggak hidup roh itu tadi.
Nah, waktu penyembahan itu kesempatan kita, apapun keluhan kita sampaikan pada saat itu. Kenapa? Roh kita itu perlu makanan, bukan hanya daging. Roh kita itu bisa kuat. Jadi kalau anak muda juga, kalau dia kuat, ya diputus padanya, ya, karena dia bukan yang terbaik dari Tuhan. Dia kata-kata begitu. Jadi gak stres sampai bunuh diri. Sama roh kita juga. Kalau kita kuat dalam roh, ya mudah-mudahan rumah tangga pada ada bertekanan. Persoalan bisa ada, tetapi ketika diingatkan Tuhan sama tadi saling bersuara, jangan suami tunduk sama suami, istri. Jadi istri nggak perlu. Kenapa? Ingat, suami itu kepala Kristus. Karena kami mau marahnya itu, wah saya kepala Kristus, saya adalah Kristus, saya harus mengasihi istri. Gak akan ada pertengkaran di rumah tangga. Saya mbak istri saya ini orangnya keras dulu. Banyak orang galak, ya, tanding galak, pasti menang. Tapi dia di rumah, kalau udah marah dia diam aja. Kayak orang gue. Kenapa? Biar marah situ, diam sendiri di saya. Tapi kalau ngikuti emosional sendiri, kedagingan kan tinggi. Kalau suku kan di situ. Mungkin kan? Tahu, saya udah capek kerja. Tapi kau nggak hargai, bayangkan. Saya naik motor dari GCP sampai ke Jakarta, tiap hari belum pergi, sampai ke Depok, tiap hari belum pergi. Kamu nggak hargai. Tapi ketika kita dalam Tuhan, ketika kita masuk dengan firman yang Tuhan, persoalan itu bisa berpikir. Udah emosinya langsung keluar firman. Itu yang dibilang tadi. Terkadang di dalam tubuh kita ini bisa ada pertentangan yang tidak kita sadari. Artinya ada Tuhan tetap bersuara kepada kita, mengingatkan kita. Tetapi kita harus dulu belajar firman. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran dari firman Tuhan. Jangan kita loyo. Misalnya ini, ya mungkin anak dari sini, orang tua saya. Ya udah, ingin kuliah, mau memaksakan, ya udah, nanti ada berkatnya. Biar saya juga cari kerja. Kalau dia udah dekat sama Tuhan. Tapi kalau orang yang keras kan dekat sama Tuhan, pokoknya saya mau dari mana duitnya. Kalau enggak saya kabur. Makanya perubahan di pembinaan youth ini. Saya terima kasih kepada Bapak Tasya, apalagi untuk membina youth. UTT, ya, bina youth lagi. Jadi butuh. Karena saat ini banyak perkumpulan. Daya beli pasangan aja kurang sekarang. Banyak pede duduk. Persoalan ekonomi juga kencang. Memang kita harus bertugas juga. Di mana membina youth ini? Anak-anak sekolah minggu udah banyak gurunya ya, youthnya belum. Perlu sekali. Kalau ya orang dewasa kan ada komsel berapa di BCA, 2 komsel, BCP 3. Nah, kalau komselnya masih cukup, tapi masih ada yang belum masuk komsel, ya belum. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Tanpa kita mengenal kasih Kristus, kita tidak akan tahu betapa dalamnya. Tuhan menciptakan kita enggak untuk masuk neraka. Tuhan menciptakan kita enggak untuk berontak melawan Dia. Tuhan menciptakan kita untuk masuk ke dalam kerajaan-Nya. Amin. Untuk apa Yesus sampai capek-capek turun kan? Menjadi manusia, disalibkan. Kalau enggak ada artinya, karena Dia kasihnya, kasih karunia diberikan Yesus. Itu yang membuat Rasul Paulus, walaupun dipijak, walaupun dipenjara, walaupun disiksa, dia masih tetap bersyukur. Di dalam penjara, dia masih bisa keluarkan Alkitab. Apa tadi? Efesus, Filipi, Filemon, Kolose. Dia bisa keluarkan 4 kitab, dia di penjara. Dia bergumul dalam Tuhan. Itu yang saya rasakan juga waktu bagian Tuhan ini.
wah ini firman untuk saya bergumul ya, diingatkan. Dan ini yang akan membuatkan kita. Saya nggak kok katakan saya udah kuat dulu, saya udah jauh sama Pak Pastor Paulus. Tetapi saya merasakan ada pergumulan dari firman ini. Dan saya berharap Bapak Ibu juga bertumbuh dalam firman. Karena kita nggak cukup anggap saya hebat. Saat ini saya kaya, besok belum tentu. Maaf, kalau 1 juta saya udah kemana dari saya. 1 juta itu paling tinggi sehari. Dulu, sekarang tinggal kenangan. Artinya, saya nggak boleh. Kalau kecewa ya mungkin saya kecewa juga sama Tuhan. Tetapi nggak boleh kecewa katanya kan, berhubungan juga ini. Ya udah, Tuhan telah turunkan anugerahnya, mungkin aku melakukan dosa, aku melakukan kesalahan. Ya aku tetap harus minta pengampunan, tetap bersyukur. Ya daripada orang yang nggak punya rumah, contohnya, saya kan lebih apa? Lebih baik. Tapi di pergumulan saya memang berat. Gimana orang yang sudah sempat naik tiba-tiba jatuh? Jatuhnya kalau dikit enak, ini nggak dibuk katanya gitu. Tapi satu hal, Tuhan jangan ingat. Kenapa saya semakin setia pelayanan? Karena memang inilah pelayanan ini yang akan ingat. Karena kita akan tetap hidup di dalam firman. Karena di komsel, di gereja kita tetap berfirman dan saya tetap diingatkan. Jadi kenapa ganti-ganti? Seperti kami ganti-ganti kasih firman. Karena mungkin kalau saya sendiri kan beda ya. Setiap orang kita kalau disuruh khotbah, konsep melihat nasi ini dengan latar belakang berbeda. Kemarin aja Efesus 5 ayat 16 ini berapa pengkhotbahnya empat-empatnya berbeda semua ya. Perenungannya berbeda. Karena setiap perenungannya berbeda, setiap orang perenungannya berbeda. Perenungan saya dengan nasi ini saat ini. Mungkin Bapak Ibu kalau baca ini ulang, perenungannya juga berbeda. Karena Tuhan yang karena pergumulan kita berbeda. Persoalan kita semua berbeda. Saya yang udah di atas jatuh, persoalannya berbeda. Ada yang lagi tidak tahu ini, persoalannya berbeda kan? Masih memikirkan gimana lebih besar lagi itu kan? Pergumulannya juga berbeda. Jadi tidak cukup hanya dengan khotbah. Amin. Ayat ini kalau bisa dibuka lagi di rumah, direnungkan ulang, direnungkan firman-Mu siang dan malam. Amin. Jangan cuma hari Minggu, siang dan malam renungkan. Biar rohani kita kuat. Roh kita menyebar dalam roh dan kepada roh kita itu bisa kuat karena ada Roh Kudus yang selalu menyertai. Kalau udah Tuhan menyertai kita ke persoalan apapun kita tak takut. Masalah bisa ada, tetapi kita tetap kuat dalam Tuhan. Betapa lebarnya dan panjangnya, tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Ketika dalam pergumulan kita masih bisa tak bilang, ya Tuhan Yesus baik. Wah ini agak susah ini. Rasul Paulus di penjara masih bisa bilang Tuhan Yesus baik. Apa kita dikeluarkannya? Dia bikin berenungan. Yang seharusnya kita orang yang datang ke penjara, Pak sabar, buat ya. Ini enggak. Malah ingat dalam penjara. Jangan kalau kita misalnya Paulus hidup, kita datang ke penjara menjadi dia yang di luar sana. Kamu harus begini. Tetap bersyukur katanya. Kita ini kok baik. Kenapa? Itu kekuatan imannya. Dia tahu kehidupan ini hanya sementara. Hidup ini hanyalah kesempatan. Hidup ini hanya kesempatan. Untuk apa lebih bagus matamu sebelah, tapi masuk dalam penjara. Kesempatan kita juga untuk melayani sekarang. Karena dengan melayani juga kita akan menyampaikan firman. Firman itu. Jadi kita terus dikasih makanan rohani.
dikasih makanan firman. Jadi kita jangan nanti kalau kita pikirkan, kalau saya makin tua nanti, kalau misalnya panjang umur misalnya 80 dan 80, kenapa? Makan makin berkurang, ropos. Ya bukan. Jadi sama waktu bayi kan makanannya susu, bubur. Kita juga kalau memang firman itu mau yang ringan kita baca. Jadi saya belajar tokoh kita, Simpson, Gideon, Jepta gitu, untuk menguatkan iman kita. Kalau kita belum bisa mengkasih ke perjanjian baru, di mana mereka dipanggil Tuhan dengan persoalannya, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun dia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kebenaran Allah. Kita saling berdoa. Pemimpin pemuda mendoakan jemaat, anggota juga mendoakan pemimpin. Sama-sama anggota saling mendoakan. Persoalan satu orang ada persoalan semua anggota komsel. Kalaupun ada curhat, ada rahasia, jangan disampaikan keluar. Itu masalah komsel. Amin. Jangan kalau ada kesaksian, si Virgin itu saksi kemarin komsel. Padahal kita di sini apa? Satu di dalam Kristus. Komsel juga satu. 2-3 orang berkumpul, aku ada. Ketika komsel 2-3 orang berkumpul, Yesus ada. Berarti itu adalah gereja. Makanya gereja bukan fisiknya. Gereja adalah jemaatnya, bukan bangunan. Ketika kita komsel itu juga kita beribadah. Makanya bilang azabnya batal. Bukan batalnya batal, tapi azab masih berlaku. Ya bisa aja ya komsel tak sabtu gimana? Nggak salah kan kita komsel sabtu pada hari Sabtu juga. Intinya kita bersekutu dalam Kristus. Kalau ada persoalan jemaat yang lain, nggak apa-apa. Makanya kalau kami di komsel, kalau ada masalah, tolong sampaikan ke kami. Minimal kan ada memang, jangan sampai keluar. Ini dan kita ya udah dan kami gitu. Tapi kan lebih kuat kalau itu disampaikan di komsel. Kenapa? Setiap orang mendoakan. Jadi doa saya belum tentu jawab kan? Mungkin doanya Mamaran ini jahat, dia mendoakan, diterima Tuhan, jadi berkati. Enggak, harus Pak aja mendoakan. Kalau itu mujarab, salah. Siapa aja pun bisa mendoakan. Tapi pas dia terobos itu. Kenapa doa terobosan? Kenapa kita doa terobosan? Tuhan. Bayangkan hari Minggu, begitu banyaknya orang berdoa, doanya akan diterima Tuhan. Kamu ingin seperti ini. Aku itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Ditinggikan nama Tuhan, artinya Tuhan itu setinggi dia. Dan kita serendah-rendahnya. Jangan seperti dia di Lukas 18 ayat 13-14. Lukas 18 ayat 13-14. Oke. Lukas 18 ayat 14. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menegakkan ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dimenangkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jangan seperti doa Farisi. Tuhan, biar orang lihat, Tuhan, aku telah berbuat baik, aku telah memberi yang terbaik kepada Tuhan. Aku ya itu mah nanti masuk ke Matius 7 ayat 21-23. Bukan setiap orang yang bersujud kepada Tuhan masuk ke dalam surga. Ini untuk hamba Tuhan, apalagi jemaat gimana? Hamba Tuhan aja belum tentu diterima masuk surga saudara. Bukan setiap yang bersujud kepada Tuhan masuk dalam kerajaan. Dalam mengusir setan dalam nama. Bukan karena kita udah mengusir setan. Ada aku berhubung. Saya orang dulu. Saya wajib masuk surga. Enggak. Karena yang kita terjadi itu bekerja
Tuhan. Karunia itu dari Tuhan. Dan itu diterima dengan cuma-cuma, diberikan juga dengan cuma-cuma. Jadi jangan menggunakan diri, karena orang yang tinggi hatinya makin tinggi, artinya menyembah. Si pemungut cukai bukan sampai bersujud, merendahkan dirinya. Kasihanilah aku yang berdosa ini, aku tak layak. Maka dikatakan Tuhan, itu sebabnya sujud kepada Tuhan. Karena bisa nggak kita berenang? Yang masalahnya ini Tuhan, kita dalam doa memintakan Tuhan, Tuhan tuh berkatmu. Kalau enggak, saya nggak ke gereja katanya. Terus saya nggak diberkati, saya nggak ke gereja. Saya capek melayani. Ya, ekonomi merosot. Tuhan nggak adil, katanya berdoa dia. Tuhan nggak adil. Masa kalau merosot? Jadi kita berkata Tuhan. Dikatakan Tuhan itu setinggi-tingginya, kita serendah-rendahnya. Makanya Tuhan kita tinggikan, itu maksudnya. Kalau itu nggak terjadi, kita nggak tahu betapa dalamnya, lebarnya kasih setia Tuhan kepada kita. Tapi ya saya yakin tidak ada kita yang kelaparan, walaupun kita susah. Ada kelaparan? Tidak ada ya. Dimana susah kita nggak ada kelaparan. Itu kasih setia yang paling utama. Masih bisa bernapas, bisa berjalan, bisa beribadah, itu udah ketahuan. Masalahnya apa? Yang membuat kita itu susah, hati kita, diri kita. Makanya itu harus dibuatkan dengan firman. Di baru sudah aku nggak layak dalam kamu. Sebagai orang yang dibenarkan, jadi ketika kita serendah-rendahnya, kita itulah orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Tidak ada orang yang benar. Ya, seperti pagi ini kan. Maka aku bilang, ini menjadikan saya ini, firman ini. Karena saya juga berdoa. Jangan-jangan waktu saya berdoa, saya mengandalkan bagi saya juga kan. Ya semua, boleh begitu kan. Enggak menyerahkan bahwa Tuhan yang menyembuhkan. Amen. Semuanya dari Tuhan. Dan dapat mengenai kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Urapi Tuhan, nama Tuhan, berkati keluarga juga anak, urapi anak Tuhan, berkati jamaah Tuhan. Biarlah roh Tuhan berkuasa atas anakku ini, amin. Tapi jangan lupa kasih juga firman, biar kuat kuasa doanya. Karena roh yang di dalamnya dia bekerja. Jangan hanya mendoakan, tapi yang diberi firman-Nya. Makanya kalau ada yang datang misalnya, Pak, ini ada orang jemaat baru mau didoakan. Gimana Pak? Bilang, bikin ibadah. Kalau darurat, udah urus berapa orang. Tapi kalau bisa, buat komsel di rumahnya, biar kita bersekutu, biar kita kenapa? Karena kita percaya itu semua dari Tuhan dan kuasanya lebih besar. Karena apa? Ada pujian, ada penyembahan kan, ada doa, ada firman. Loh, jadi kuasa doanya lebih kuat. Karena Tuhan bekerja. Jadi jangan coba. Kalau saya kan ketika kayak kemarin kita kunjungan ke Mama Istil kan, ternyata ya Mama di depan adalah kayak anak di dapur juga saya masih beribu. Ya itu saya juga mau merencanakan juga di mana konsep di rumahnya, karena memang kayak keras banget itu ya, keras banget di rumahnya. Akhirnya ini perlu bikin buka ibadah di rumahnya. Dan saya bisa lagi nego sama dia. Tidak cari satu orang dua orang teman muda, jadi kumpul di rumahnya, nggak tahu bisa buka lagi kumpul amin. Karena memang kalau orang yang diberkati yang merasa udah cukup, pasti kali lupa berdoa. Tapi kalau orang dalam kesusahan, kita cari Tuhan,
Makanya untuk mengingatkan dia, jangan kita tunjukkan, wah itu Pak Raja hebat, dia berdoa pergi iblis. Mungkin kalau saya doakan ya, mungkin pergi, mungkin. Tapi saya lebih percaya kuasanya akan lebih kuat apabila ada ibadah di rumahnya. Amin. Karena itu datangnya dari Tuhan. Apa karunia yang ada sama saya itu dari Tuhan. Jadi saya nggak boleh menunjukkan diri saya. Makanya harus rendah juga. Tapi saya bersyukur dapat karunia tersebut. Nah, itu nggak lupa. Walaupun kita jadi karena karunia, tapi karunia itu jangan sampai tidak dikerjakan. Nah, itu juga masalahnya. Kenapa? Tuhan memberi, kita nggak gunakan. Nah, itu masalah juga. Tuhan mempercayakan talenta itu, karunia itu sama kita, tapi nggak kita lakukan. Itu yang menjadi masalah juga. Engkau memberkati, engkau memberi karunia, tapi kau nggak gunakan. Itu juga Pak, masalah. Makanya kita tetap bergumul, percaya juga. Saya dengan firman ini, mengingat saya harus bertumbuh. Kan jangan semua ingat ke saya di firman. Hati-hati, apalagi saya berdoa kan. Itu Bapak Ibu banyak tahu juga. Tapi bukan berarti saya hebat. Saya juga harus bergumul dengan apa yang kulakukan. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan. Kita mungkin minta satu, Tuhan kasih dua. Ada mujizat, amin. Masih percaya mujizat? Amin. Ibrahim, karena bagi Tuhan bisa saja memberi lebih dari yang kita doakan. Makanya tetap selalu dalam bersyukur, tetap setia dalam Tuhan, tetap dekat dengan firman Tuhan. Saya mau tanya, saya udah taat sama Tuhan, buktinya apa? Apa buktinya taat? Firman, tetap firman. Kalau kita tidak kenal firman, gimana kita taat kepada Tuhan? Kita bilang tak, saya kan tidak mencuri, saya nggak berzina, saya beribadah hari Minggu, berarti saya taat. Saya nggak berotak, saya sayang istri, saya anak. Itu ukurannya, ukurannya firman. Artinya firman itu tak lebih tinggi, karena firman ini adalah Tuhan sendiri. Amin. Saya percaya semuanya kita yakin atas firman pada hari ini. Coba 2 Korintus 4 ayat 16-18 yang terakhir. 2 Korintus 4 ayat 16-18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dan sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah tujuan kita itu adalah kekal. Kita tidak hidup untuk sementara. Tetap setia untuk melayani Tuhan, tetap setia untuk beribadah kepada Tuhan. Tetap. Kalau memang ada orang yang susah, gak apa-apa. Ya Pak, kalau Pak ada tetangga saya begini, ya, tolong Pak biar kita doakan. Gak apa-apa. Nanti saya akan bicara dan bisa nggak Ibu bawa 2 orang? Tahu kan untuk satu konser itu, Ibu bawa 2 orang coba. Nanti tahu ada temannya, meeting. Baru dari kita berapa orang? Karena minta juga iman kepada Tuhan akan kuasa itu. Saya undang kita berdiri di mata. Nanti dengan panggil juga akan bosan. Ya, saya minta juga Bapak Ibu membaca ayat ini lagi ulang. Mungkin berulang kita berbeda. Kita coba belajar mendengar suara Tuhan. Biar Tuhan yang berbicara ke kita. Jadi jangan karena saya berdoa saja. Ini pergumulan saya. Pergumulan Bapak Ibu berbeda.
telah berkuasa pada kita pada hari ini. Rindu sungaimu jiwa